Maka tolong kalau sholat itu, sudah tahu kan kata kuncinya 3 ya. Kalau ingin sholatnya khusyuk, 1, sholat itu sangat penting. Karena kita akan khusyuk kepada sesuatu yang dianggap penting. Jadi kalau mau sholat, bulat aja. Ini ibadah sangat penting, ibadah yang menentukan, ibadah yang mengabulkan doa, yang bisa merubah. Kita kalau ketemu klien penting serius itu, benar? Saya lihat yang ngelamar anak saya juga serius tuh ngomongnya, nggak ada yang main-main gitu, sambil main kartu, wah lewat itu ya. Khusus, duduknya juga begini tuh. Sama ini juga, kenapa pada khusyuk begini? 2, paham apa? Usahakan paham hukum sholat dan paham artinya, karena kita udah penting nggak paham juga nggak bisa menikmati. Sebetulnya saya ingin membawakan teman-teman suruh baca puisi dalam bahasa Rusia ya. Walaupun puisi sedih, besar kemungkinan saudara tertawa ya, karena penyebabnya satu, nggak paham. Coba sholat paham dengan sholat tidak paham, beda Pak. Apalagi seperti Fatihah itu kan beda sekali ya. Al-Fatihah itu Bu dijawab, satu-satunya surat yang dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketika kita mengucap segala puji bagimu wahai Allah Rabb semesta alam, Allah yang maha mendengar langsung menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Duhai yang maha pengasih, maha penyayang. Lihat ya, ketika Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rob itu adalah yang mencipta, yang mengurus, yang menguasai semesta alam. Kan hebat sekali, tapi lihat sambungannya. Ar-Rahmanir Rahim, wahai yang maha pengasih, maha penyayang. Sebab kalau orang udah berkuasa biasanya jadi zolim. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kekuasaan yang tidak terbatas, tapi sesudah itu diberitahukan juga kasih sayang yang tiada bertepi. Dijawab oleh Allah, hambaku tadi apa? Memujiku. Yang kedua, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, wahai maharaja di hari pembalasan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, hambaku mengagungkanku. Jadi makanya Fatihah itu jangan langsung, tapi sunnahnya kalau ingin mendengar jawaban itu satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, mengabdi. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Lihat ya, itu ayatnya tuh menurut penafsir dibuat jadi seakrab mungkin. Benar? Jadi seperti yang bicara. Tidak hanya kepada dia ya Allah, enggak, tapi kepadamu, jadi kayak yang bicara langsung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Sesudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dijawab juga oleh Allah, ini antara aku dan hambaku. Berarti privasi sekali sholat itu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Amin. Kabulkan ya Allah. Lalu apa Allah menjawab? Bagi hambaku apa yang dia minta. Coba itu.
Makanya ada orang yang sesudah tahu ilmu ini favorit sekali baca Fatihah. Seneng aja. Tiba-tiba Al-Fatihah lagi karena minta petunjuk. Minta dituntun jalan orang-orang yang Allah beri nikmat, yaitu Rasulullah, para sahabat, orang-orang yang soleh. Bukan jalan orang-orang yang Allah murkai, ya orang-orang yang mengingkari Allah, ahli maksiat. Bukan orang-orang yang sesat. Itu kan yang kita inginkan sekarang, bebas dari perilaku kemurkaan Allah dan bebas dari perilaku kesesatan. Saya nggak tahu gimana jawabannya kalau alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu akbar subhanahu wa ta'ala Allahu sami Allahu rabbana wa lakal hamdu samawati wal ardi. Allahu akbar subhanahu wa ta'ala Allahu akbar bi kulli wa min al-jannati wa nabiyyi madini wa fi Allahu akbar subhanahu. Itu gimana ya? Kan? Coba ada nggak yang ngobrol kayak gitu ada? Dengan orang aja, coba sekali-kali ke kantor, ke atasan, melaporkan pekerjaannya sudah baik semuanya. Atau ibu lah sok sekali-kali ngobrol dengan suami, Pak saya minta duit anjing mau dikenal dan masuk kosmetik segala macam ini. Yang mau ngelamar coba Pak saya ingin anak kamu nih nikahkan dengan anak saya. Besar kemungkinan batal tuh pernikahannya. Yang ketiga tumanina. Tumanina teh ya tidak tergesa-gesa, sing tenang, enak. Sholat itu makanya kualitas itu menjadi sangat penting. Allahu akbar. Seperti membuka brankas lah, yang punya brankas ya, atau lihatlah film-film penjahat yang ngebongkar brankas itu. Ini tenang, ceklek, ceklek. Saya tidak menganjurkan meniru kelakuannya ya, tapi ini dijiwai. Bahkan pakai ini tuh ada yang pakai ya kayak dokter-dokteran itu, ini merem melek, hanya untuk ngegarong. Kenapa kita tidak lakukan sholat seperti itu? Sing enak, Bismillahirrahmanirrahim, like Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enak gitu. Nanti bacaannya juga yang enak, walaupun suratnya pendek, sing bener dan dapat tiap ayat itu dapat. Termasuk ruku, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Yang enak, apalagi waktu doa itu harus bulan ya. Robbi, sejujurnya sesudah saya berusaha ngingat-ngingat ceramah sendiri, sholat tuh memang menjadi jauh lebih enak karena banyak keinginan. Ingat dosa, Robbi gfirli, ingin ditolong Allah, warhamni, ingat banyak cicilan, wajburni, pengen hati tidak terhina karena berharap ke orang, warfa'ni. Apalagi sekarang lagi kurang sehat, wa'afini. Enggak gitu-gitu amat, tapi wa'afini, hadirlah. Jangan sampai apalagi itu antara sujud dengan sujud itu seperti karena dia mau sujud lagi dikebut. Aduh, itu ya tinggal nyabut atau nyawa tuh gitu ya. Tapi dah Allah maha baik. Makanya saya kalau sholatnya takut di bawah lampu teh, di bawah speaker, takut kan Allah tahu sholat saya nggak bagus. Cuk copot lampu teh kan nggak enak. Tenang bu, ibu, aduh ibu jadi pada tegang begitu. Ini di bawah lampu khusus untuk yang khusyuk aja ya.